Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Hari Raya Idul Kurban buat saudara semua setanah air. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa besar yang Allah jadikan sebagai hari-hari penting buat kita semua, menjadikan kita semangat. Subhanallah, Islamlah agama yang memang banyak ibadahnya terkait dengan waktu. Idul Kurban kalau dilaksanakan di tempat lain jadi sedekah biasa. Zakat fitrah kalau dilaksanakan di hari lain jadi peristiwa biasa. Sebentar lagi saudara-saudara akan berangkat menunaikan ya, ibadah sholat sunnah Id, ya, Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah saudara, dan selepas ini akan ada banyak orang-orang yang akan berbahagia dengan harta, dengan rizki yang saudara-saudara kemudian akan bagikan kepada yang lain. Subhanallah. Sambil mengisi waktu, kita bismillahirrahmanirrahim mengaji bab lanjutan tentang bagaimana proses Ishak, Nabi Allah Ishak kemudian menjadi anak dari Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Saudara yang menyenangi tadabbur Quran, saudara yang menyenangi tadabbur Quran, coba buka surah Az-Zariyat, ayatnya mulai dari 24 sampai ayat 30. Tadabbur Quran ini enak loh saudara, dan akan menambah rezeki saudara. Coba aja jajal. Dengan bermodalkan Al-Quran dan terjemahannya. Apalagi sekarang berkembang teknologi kan. Dengan gadget saudara bisa mengetahui tafsir-tafsir, makna-makna dari setiap ayatnya. Coba saudara jelajahi ayat demi ayat. Jelajah tuh ayat demi ayat. Senjata saudara adalah kertas kosong plus pulpen, ya, untuk mencatat kira-kira apa hal-hal penting yang Anda temui. Buka aja sembarang Quran, pokoknya pasti Al-Quran itu hidup. Dia akan berinteraksi dengan saudara semua. Contoh, yang malam nih ya, buka bismillah. Ya Allah, saya pengen berinteraksi dengan Engkau ya Allah, pengen berkomunikasi dengan Engkau, pengen belajar nih ayat mana sih, coba yang Engkau kasih sama aku, misalnya gitu. Contoh aja nih, buka, jang, tunjuk, set. Terus kita buka. Oh, ternyata surah Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Nah, coba saudara kemudian buka nih ayatnya. Kalau nggak ngerti terjemahannya gitu ya, nggak ngerti artinya, berbekal modal Quran terjemah, buka 109. Nah, ngebetnya aja tuh rezeki loh. Ini begini-begininya tutak itu rezeki. Karena Anda sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat medium Qurannya, lewat media Qurannya, subhanallah. Ketemu nih ayat 199. Ternyata artinya adalah khudil afwa wa'mur bil 'urf. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, maksudnya jangan pedulikan orang jahat, orang yang nggak tahu Islam lalu dia mencaci maki Islam, ini biar aja, jalan aja gitu. Asik gitu. Ternyata Anda tidak cukup satu ayat, Anda bergerak lagi ayat 2, ayat 3 gitu. Nah, Yusuf Mansur juga asal muasalnya ya begini, dari mulai SMP gitu ya. SD lah malah. SD mulai buka-buka Quran, ngelihat, artinya menarik ya, begini, begitu gitu. Sampai SMP, sampai SMA, sampai kemudian perguruan tinggi, sampai kemudian jadi ustadz. Dan mentadabbur benar ketika kemudian saya berada di dalam penjara. Ketika ada di penjara, ya saya malah mentadabburi total. Buka Quran, catat, subhanallah ayat ini, ini ayat bunyi ini, ayat ini bunyi ini. Dan Al-Quran itu bicara gitu.
Allah Subhanahu wa taala bicara Al-Qur'anul Karim. Coba aja. Salah satu yang pernah merasakan interaksi dengan Al-Qur'an itu ada namanya Pariza. Nah, kita panggil ya Pariza ya. Mana Pariza? Sini Pariza. Oh, betul lagi jadi tamu saya. Sini. Masuk. Beliau kena fitnah ya. Kena fitnah dan ada banyak hal yang beliau rasakan. Terus beliau ngaji buka Quran. Oke. Mas Riza, ini mic-nya di baju saya ya. Jadi Mas Riza ngomong yang agak keras. Yes, punya pengalaman gak interaksi sama Quran? Iya, Ustaz. Nah, gimana pengalaman? Iya, subhanallah, ketika pertama kali kami ini kena fitnah begitu ya. Saya Masya Allah lantas meng-SMS semua pimpinan di Syamil Quran begitu. Bahwa justru ini kesempatan buat kita, karena orang yang terzolimi itu adalah malah sedang mendapatkan kesempatan berupa terhapusnya hijab dengan Allah. Jadi gunakan itu sebaik-baiknya untuk berdoa yang banyak begitu. Nah besoknya Ustaz, pas menjelang maghrib, subhanallah juga persis seperti tadi begitu, hanya sekedar buka begitu saja, tidak pakai dikebet-kebet lagi, bahkan langsung buka begitu saja. Ternyata pas buka surat An-Nur. Oh, surah An-Nur. 11 ya, gitu. Surah An-Nur, surah yang ke-24 ya. Ayat 11 gitu. Pas persis seperti itu lalu ayat baca. 11. Kemudian membaca artinya, ya subhanallah. Kok bisa pas gitu ya? Sangat kaget sekali begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Mungkin dari dalam nih. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Subhanallah. Ya begitulah Al-Quran pemirsa. Ya, kalau Anda lagi sedih, lagi apa, atau bahkan lagi bahagia, coba buka Quran, deng, sat. Ternyata berkesesuaian dengan hati saudara. Tentu harus ada pendamping. Kalau nggak ada pendamping, nanti setan yang masuk bisa kemudian timbul fitnah lagi, timbul apa segala macam. Baik, sampai ketemu di segmen berikutnya. Tetap bersama Yusuf Mansur. Awal saya kemudian bisa mengerti sedikit tentang kandungan Al-Quranul Karim ya. Selain belajar subhanallah pada guru-guru, lewat wasilah kitab-kitab, lewat wasilah buku-buku, saya pun merajinkan diri membuka bolak-balik kitab suci Al-Quran. Dan subhanallah, makin dibuka tuh makin enak gitu. Makin ada sesuatu tantangan. Makin ada sesuatu yang baru. Pokoknya Quran mah begitu dibuka baru lagi, dibuka baru lagi subhanallah. Nah, lihat ya kaitan dengan pelajaran kita menyambut Hari Raya Kurban. Coba saudara buka Az-Zariyat surah ke-51 ayat 24-30. Amazing saudara, amazing. Buat saudara yang lagi dekat dengan Quran, silakan dibuka Qurannya. Kalau yang malas lihat Quran, mudah-mudahan Allah ngampunin. Masa buka Quran malas? Ya, coba silakan saudara lihat layar kaca saudara, perhatikan terjemahan dari ayat-ayat yang saya baca ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك Innahu huwal hakimul alim. Beberapa waktu setelah peristiwa korbannya Ismail yang diganti sama Allah SWT dengan kambing kibas, Nabi Allah Ibrahim pun kembali ke Siti Sarah. Datang tamu tatkala Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ada di rumahnya.
Siapa tamu-tamunya ini? Tamu-tamunya ini adalah al-mukramin, yang dimuliakan. Bukan orang nih, bukan orang. Iddaqalu alaihi faqalu salama. Ketika kemudian para malaikat-malaikat Allah ini yang menyerupai orang mengucap salam. Qala salam qaumun munkarun. Ya, Nabi Allah Ibrahim melihat, oh ini kayaknya orang aneh nih, orang asing. Nggak pernah saya lihat mereka ini di sini. Jangan-jangan ini malaikat Allah. Bagaimana caranya supaya Nabi Ibrahim mengetahui dengan yakin pasti kalau itu adalah malaikat Allah? Nabi Ibrahim kemudian faragha ila ahli faja'a bi'ajlin samin. Nabi Ibrahim meminta Siti Sarah bawain kambing muda. Ya, bawain daging muda. Ya, kita lihat terjemahannya, coba apa diterjemahkan di sini. Az-Zariyat surah 51 ayat 26. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar, ya, samin, daging yang dibakar lah, muda yang dibakar. Faqarrabahu ilaihim, lalu dibawalah kepada malaikat-malaikat Allah ini. Qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaru bi ghulamin alim. Seru nih ceritanya. Kita kalau masuk ke dalam Quran set gitu, maka Quran akan mengabarkan kembali kepada kita, Masya Allah. Jadi tatkala dikasih daging ini, Nabi Ibrahim bertaruh nih kira-kira begitu. Makan nggak nih? Kalau makan bukan orang. Ya. Kalau makan orang, kalau nggak makan berarti bukan orang. Ternyata benar nggak makan. Langsung ditembak kira-kira sama Nabi Ibrahim. Ini malaikat Allah nih. Ya, fa'aujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim merasa takut, ya, kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Lalu mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim yang namanya Ishak. Maka kemudian faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Ketika dikabarkan kepada Siti Sarah, ada tamu dari malaikat Allah membawa kabar bahwa kita bakal punya anak namanya Ishak. Kita bakal punya anak. Terkejutlah, memekik tuh istrinya Nabi Allah Ibrahim. Masa? Kira-kira begitu. Ya. Nggak mungkin, kita ini kan ajuzun hakim. Kita ini udah tua, nggak mungkin bisa punya anak. Malaikat-malaikat itu menjawab, qalu kadzaliki qala rabbuki. Begitulah kalau Allah udah menghendaki, ya kun fayakun. Innahu wal hakimul alim. Lahir deh tuh Ishak. Lah Ishak ini tidak akan juga terjadi. Kira-kira begitu, walaupun tentu saja takdir Allah nggak dilawan, ya. Tapi sebagai bayangan kita gitu loh. Ada orang-orang yang dapat karena ikhtiar dunianya, tapi ada orang yang dapat dunia karena sami'na wa ta'na'nya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana yang saudara mau dapetin? Dua-duanya yang lebih baik. Kita dapat karena kita kerja, kira-kira begitu. Dan kerja itu pun menjadi ibadah. Dapat deh dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Mudah-mudahan saudara selepas kajian kita beberapa hari, ya kita sampai ngalah nih. Surah Al-Fat kita mundurin bentar. Ya, untuk diselang dengan peristiwa korbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan Ismail. Mudah-mudahan saudara menjadi tahu sekarang, oh memang gak boleh lama-lama menyimpan harta, harus segera gantian dengan Allah. Khawatirnya apa? Khawatir Allah yang mengambil untuk kemudian gantian dengan orang lain. Dan percayalah pemirsa, gak bakal ketukar harta itu. Subhanallah, cara Allah mah luar biasa. Bentar lagi kita akan bersama-sama setelah yang satu ini. Nah, saudara kan kemarin sudah saya bilang tuh untuk membentuk komunitas toh. Komunitas namanya Komunitas Odoa. Nah, coba rancang, salah satu kegiatannya adalah tadabbur Quran. Ingat, bisa mungkin tetap ada gurunya. Tapi guru-guru zaman sekarang udah gampang kok. Ada internet, ada kemudian tafsir-tafsir yang diselipin di Quran. Ya, insya Allah lah kalau sudah lewat tasih dari Departemen Agama, insya Allah mudah-mudahan aman. Ya, syukur-syukur ada guru aslinya. Ada Yusuf Mansur juga nanti lewat online, ya, lewat santritahfiz.com. Ya, lihat di layar kaca pemirsa. Coba Anda bersama keluarga juga tadabbur Quran. Udahlah, bilang saja sama anak-anak, coba buka sembarang aja, coba ayat berapa, buka, dong, baca artinya. Ntar juga ngerti deh tuh. Usah segampang itu kah? Insya Allah, insya Allah. Ini ayatnya pas kita baca nih, ayat 32, ya.
Sambil menemani saudara Odoa, sudah sampai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak adalah ilmu buat kita ya, untuk kita dari kita, kecuali semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu itu. Jadi enggak ada yang kita dapat kecuali Allah ajarkan, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Besok kita balik lagi nih ke Al-Fat ya. Besok kita balik lagi ke Al-Fat pemirsa, ke surah 40 berapa Al-Fat? 48 ya. Nanti kita balik sebentar ke ayat 4 dan 5. Lalu langsung ngebut 6, 7 sampai 30 ayat. 30 ayat atau berapa ayat? Al-Fat. Ayatnya aja nggak pada tahu ya. Ada berapa nih ayat? Surah Al-Fat, surah yang ke-48. Semoga saudara-saudara semua 29 ya. Semoga saudara-saudara semua bisa menghatamkan surah Al-Fat ini sebulan sekali gitu loh. Ya, minimal sebulan sekali gitu. Al-Mulk yang 30 ya. Al-Mulk yang 30. Baik, pemirsa, mudah-mudahan penjelasan saya cukup. Ditambah dengan penjelasan dari tafsir online ya. Di kajian di santritafis.com. Mudah-mudahan memadai. Untuk pertanyaan-pertanyaan fikihnya juga mudah-mudahan ada di situ. Seperti apa yang lebih didahulukan, akikah atau kurban, dan segala macam yang mudah-mudahan saudara sudah mengakses www.santritafis.com. Penjelasan tentang hikmah, filosofi, dan sedikit ilmu tentang kurban sudah saya anggap cukup. Mari kita tutup dengan doa bareng, dan besok kita sudah beralih ke surah Al-Fat kembali. Istighfar pemirsa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Salawat, Allahumma salli ala wa ala ali. Hamdalah, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Silakan pemirsa berdoa. Dengan doa masing-masing. Jangan lupa doakan kanan, kiri, depan, belakang. Orang tua, anak turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini teman-teman di hari yang suci ini, di hari Aid ini, di hari raya ini, raya Idul Kurban, teman-teman semua berdoa kepada Engkau ya Allah. Dan yang mengikuti doa ini di tempat yang berbeda, saya mendengar ada jemaah-jemaah haji yang juga menyamakan jam segini tetap ikut berdoa, walaupun mereka ada nun jauh di sana di Saudi Arabia, atau teman-teman di belahan bumi Allah yang lain. Saat ini sedang berdoa kepadamu ya Rabb. Terimalah doa-doanya. Sebagai juga ibadah yang bisa menggugurkan dosa mereka, menutup aib mereka, menghapus segala catatan buruk mereka, menaikkan derajat, mendatangkan kebaikan yang lain, hingga Engkau mengabulkan satu demi satu doa mereka. Selama doa kami ini semua ya Allah belum Engkau kabulkan, jadikan hati kami bersabar. Jadikan kami orang-orang yang baik sangka selalu kepadamu ya Allah. Husnul dzan, ridha sama apa yang Kau tetapkan, Kau pergilirkan, Kau hadiahkan, Kau kenakan untuk kami ya Allah. Dan kami percaya tidak ada doa yang tidak Engkau kabulkan. Persoalan waktu saja. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami. Begitu banyak permintaan yang tidak kami minta, tapi Engkau tetap berikan. Kami tidak pernah meminta telinga yang nempel, karena udah nempel duluan. Kami nggak pernah minta mata yang bisa terbuka, karena terlalu terbuka. Kami nggak minta ya Allah ada lidah di mulut kami. Kami rasakan lidah itu. Kami tidak meminta tangan ini nempel di badan kami. Engkau sudah tempelkan. Ada begitu banyak ya Allah apa yang tidak kami minta tapi Engkau beri. Jangan sampai kami lupa diri, lalai, marah, benci, nggak sabar dengan permintaan yang belum Kau kabulkan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari ini berbahagia ya Allah semua orang. Maka peliharalah kebahagiaan hari ini. Jangan Engkau ganti ya Allah dengan penderitaan kesudahan di hari-hari berikutnya.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggak sabar rasanya saya nunggu besok untuk kembali kepada kajian surah Al-Fat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.